Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya teman-teman semester 4, terutama kelas B dan C yang pada hari ini sudah hadir di virtual Zoom meeting untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah psikologi pendidikan. Ya, ini untuk mata kuliah psikologi pendidikan seperti yang sudah pernah saya sampaikan di grup WhatsApp ketua kelas. Untuk pertemuan 1 dan pertemuan 8 nanti akan diampu oleh saya. Begitu. Jadi 1 sampai 8 kan berarti sampai UTS. Jadi nanti UTS masih sama saya. Kemudian setelah UTS pertemuan 9 sampai dengan 16 nanti akan diampu oleh Bu Diti Anggerini. Seperti itu. Jadi kami tim teaching. Tim teaching-nya tidak dibagi kelas. Mungkin kalau di SIA dibagi kelas. Tapi kalau dalam pelaksanaannya kemarin kami berkoordinasi telah disepakati dalam penyampaian materinya itu separuh-separuh seperti itu. Jadi 8 pertemuan, 8 pertemuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti nilainya tidak jomplang. Paham? Kalian masih paham ya? Pernah merasakan beberapa kelas, misalkan 2 kelas diampu oleh si A, 1 kelas diampu oleh si B, nanti nilainya kan akan berbeda. Karena kan setiap dosen mempunyai kriteria tersendiri dalam menilai mahasiswa. Dari pengalaman tersebut, evaluasi kami bersepakat untuk mata kuliah ini itu cara membaginya seperti itu. Jadi nanti tidak akan ada nilai yang terlalu beda sangat jauh seperti itu. Mungkin kalau saya dalam menilai terlalu sedikit, nanti mungkin lebih banyak, jadinya kan akan semuanya seimbang. Tidak ada yang misalkan kelas C kok nilainya dikit-dikit sekali, kelas A nilainya besar-besar sekali karena pengampunya yang berbeda, nanti tidak akan terjadi seperti itu. Itu ya. Tuh, kemudian untuk presensinya nanti kalian bisa mengakses sendiri di link yang sudah saya share di Elijo. Link tersebut presensinya itu bukan masuk di sistem Elijo ya. Karena pengalaman kemarin ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak, padahal merasa sudah input sudah mengirim presensi, tapi di saya tidak terekap. Jadi saya mengganti tempatnya seperti itu. Kalau Google Form itu kan pasti masuk ya. Jadi ini saya menggunakan link Google Form. Jadi nanti semuanya akan masuk di Google Form. Namun untuk presensinya kalian harus presensi sesuai waktu perkuliahan. Misalkan ini, ya berarti presensinya sekarang seperti itu. Kalaupun nanti minggu depan saya hanya memberikan tugas, berarti presensinya ya ketika tugas itu dikerjakan kalian pada saat jam mata kuliah seperti itu. Jangan sampai presensinya ada yang tengah malam, karena jamnya nanti juga akan terinput ya, kalian kapan saja mengisi presensi akan terinput di data, jadi tolong diperhatikan. Gitu. Jangan sampai ada rekapan, karena dulu saya pernah menggunakan Google Form, ada rekapan pertemuan 1 dan pertemuan sampai pertemuan 5 direkap 1 hari. Jadi saya kan datanya pasti tetap dalam 1 hari itu, begitu loh. Kalau Google Form kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian rapel presensi ya sesuai dengan jadwalnya, begitu ya. Itu terkait dengan presensi. Kemudian untuk materinya akan saya share terlebih dahulu ya. Namun sebelum memulai materi, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya kegiatan perkuliahan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah muncul belum? Sudah ya? Slide-nya sudah muncul? Sudah. Ya, namun untuk slide-nya tidak bisa saya slideshow ya. Karena ketika saya slideshow, coba ini. Muncul? Muncul enggak? Belum, Muncul? belum. Nah, jadi ketika di slideshow itu loadingnya lama sekali, jadi tidak akan saya slideshow, hanya saya share screen saja seperti ini. Nanti pindahnya tinggal ke bawah aja. Begitu ya, daripada pakai slideshow tapi tidak bisa dipindah-pindah. Ya. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan psikologi pendidikan. Sebetulnya memang biasanya yang mengampu psikologi pendidikan ini dosen psikologi ya. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan prodi, jadi diampu oleh dosen prodi saja seperti itu. Perlu kalian ketahui bahwa psikologi pendidikan itu merupakan mata kuliah dasar kependidikan. Jadi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu pasti mengambil atau mendapatkan mata kuliah psikologi pendidikan. Karena itu sebagai dasar kalian nanti ketika terjun sebagai seorang guru. Jadi harus wajib diikuti oleh mahasiswa kependidikan. Begitu. Kemudian nanti dalam perkuliahan ini kalian akan mempelajari terkait dengan konsep dasar psikologi pendidikan, konsep dasar perkembangan peserta didik, konsep dan teori belajar, pengembangan atribut psikologis peserta didik, masalah-masalah dalam pembelajaran, dan karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Jadi ini lebih ke teorinya, teori terkait dengan psikologi dalam pembelajaran. Karena yang perlu kalian ketahui bahwa sebagai seorang guru tidak hanya menguasai materinya saja, ya kan? Tidak hanya menguasai materinya saja, namun secara psikologinya gurunya harus bagaimana sikapnya, harus menghadapi siswa yang berbagai macam karakter, kalian harus bagaimana, itu ada ilmunya sendiri. Cara mengajarkannya itu menggunakan teorinya apa, teori belajarnya apa, itu juga ada teorinya. Jadi kalian akan mempelajari hal itu pada mata kuliah ini. Jadi bukan materi pelajaran yang biasa saya sampaikan ya. Biasanya kan saya menyampaikan materi pelajaran matematika, tapi kalau ini bukan. Itu terkait dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi setidaknya kalian nanti sudah ada bayangan. Oh berarti satu semester ini saya akan mempelajari hal-hal ini seperti itu. Itu terkait dengan ini deskripsi mata kuliahnya. Kemudian selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Tujuannya sama halnya dengan ketika kalian nanti sudah lulus mata kuliah ini, harapannya apa sih? Harapannya yang pertama itu kalian dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah. Walaupun nanti kalian juga akan mendapatkan mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Apa sudah ya? Sudah apa belum? Perkembangan peserta didik di semester ini atau di semester kemarin? Semester kemarin, Bu. Kemarin, berarti kan ini sudah dipelajari semester kemarin, berarti ini sebagai lanjutannya seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara konteks penyelesaian masalah di 5 bidang berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi setidaknya nanti setelah kalian lulus mata kuliah ini, kalian mempunyai capaian-capaian tersebut seperti itu. Suara saya terdengar ya? Nanti kalau suara saya tidak terdengar, mohon saya diberitahu ya. Ya, kalau tadi capaian pembelajaran lulusan, kalau sekarang capaian pembelajaran mata kuliah. Ini hampir sama. Kalau tadi terkait dengan kalian, kalau ini terkait dengan mata kuliah ini nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian harus bisa sama halnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Cuma bedanya kalau tadi tidak ada guru secara umum, kalau sekarang
ada secara umum, secara khususnya yaitu seorang guru sekolah dasar berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, kalian menguasai konsep tentang psikologi pendidikan yang terkait dengan karakter perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Kalau boleh saya tahu, kemarin ketika mempelajari PPD atau perkembangan peserta didik, kalian itu apa saja yang dipelajari? Coba sampaikan. Kemarin ketika mempelajari PPD, perkembangan peserta didik, yang kalian pelajari itu apa saja? Supaya nanti ketika saya menyampaikan tidak tumpang tindih, tidak diulang kembali seperti itu. Yuk, perwakilan silahkan menyampaikan perkembangan peserta didik, mempelajari apa saja kemarin yang masih diingat. Apa? Ini Mbak Nabila apa? Mbak Nabila mempelajari apa kemarin? Halo? Mbak Nabila? Mendengar suara saya? Ya, Ibu. Ya, kemarin ketika perkembangan peserta didik, yang kalian pelajari itu apa saja? Apa ya, Nas? Ah, mana ya? Mempelajari apa saja? Itu kan semester 2, Bu. Seingat Ya. saya itu kayak yang proses perkembangan dari mulai dia bayi, kemudian sampai masuk ke balita, kemudian ke anak-anak. Seperti itu, kayak apa sih? Apa ya namanya? Apa sih itu yang seperti perkembangan tingkat berpikir setiap anak, seperti itu, seingat saya. Dari mulai lahir sampai SD atau sampai dewasa? Sampai dewasa. Oh, sampai dewasa. Oke. Itu salah satu yang dipelajari di perkembangan peserta didik memang. Mungkin mempelajari juga tugas-tugas perkembangan peserta didik. Ketika usia segini, dia harus bisa apa? Ketika usianya naik, dia harus bisa apa? Seperti itu. Itu ya, itu juga ada. Ya, nanti kalau di sini nanti lebih ke permasalahannya seperti itu. Terima kasih Mbak Nabila jawabannya, walaupun semester 2 masih ingat. Ya. Nanti kalau udah semester 8, jangan dilupakan semuanya ya. Karena mata kuliah ini, perkembangan peserta didik, psikologi pendidikan yang berupa teori-teori itu justru malah nanti akan kalian temui kembali ketika kalian mungkin mengikuti kuliah lagi di S2 ataupun profesi keguruan, PPG itu nanti akan kalian temui lagi. Soal-soal masuk PPG, soal-soal masuk S2 itu ada di teori-teori seperti ini. Gitu. Jadi walaupun sekedar teori, ini mata kuliah yang isinya itu akan kalian temui kembali ketika kalian sudah kerja. Gitu. Itu ya, jadi yang capaian pembelajaran mata kuliahnya itu, kemudian ini subnya, jadi setiap capaian pembelajaran mata kuliah tadi, itu isinya terkait dengan sub-sub, gampangnya bab-babnya. Jadi bab dalam semester ini itu ada 11. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau sama saya
Bisa jadi sampai ke 5 atau sampai ke 6. Itu selesai, nanti dilanjutkan dengan PPT, seperti itu. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan, proses dan fase-fase perkembangan, kemudian menjelaskan aspek-aspek perkembangan, membedakan perbedaan individual, kemudian menjelaskan teori belajar, memori, dan pengetahuan. Yang keenam, menguraikan pandangan psikologi behavior tentang belajar. Kemudian yang ketujuh, menguraikan teori belajar sosial kognitif. Kemudian yang kedelapan, menguraikan pandangan psikologi kognitif tentang belajar. 9, menguraikan psikologi humanis tentang belajar. 10, menjelaskan motivasi belajar. Dan 11 terakhir, menjelaskan pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran. Namun kalau pengukuran dan evaluasi pembelajaran ini nanti lebih masih sekedar teori. Kalau praktiknya nanti ketika semester berapa ya, 6 kalau nggak salah. Dengan Prof. Eko kalau pengukuran dan evaluasi. Kalau ini secara ringkasnya. Itu ya, jadi itu bab-bab yang akan kalian pelajari 1 semester ini. Ya, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar psikologi pendidikan. Jadi konsep dasar psikologi pendidikan ini sangat dibutuhkan sekali dalam pembelajaran. Karena apa? Karena ketika guru hanya menguasai materi saja tanpa mengetahui karakteristik siswanya seperti apa, permasalahannya siswanya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, itu nanti bisa dikatakan ketika menyampaikan hanya sekedar menyampaikan saja, tidak sesuai dengan kebutuhan siswanya. Seperti itu. Jadi untuk konsep dasar psikologi pendidikan ini sangat diperlukan. Contohnya, yang namanya siswa, apalagi siswa usia sekolah dasar, itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang audio, auditori, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik, seperti itu. Paham ya? Gaya belajar seperti itu. Kalau audio, dia lebih senang mendengar. Jadi kalau belajarnya dengan cara mendengarkan sesuatu, itu dia akan lebih paham. Kemudian kalau visual berarti ketika belajar, dia harus melihat sesuatu. Atau menggunakan gambar atau video, dia baru paham. Kemudian kalau kinestetik, dia harus praktik. Belajarnya harus praktek secara langsung, baru paham. Setiap individu siswa usia sekolah dasar itu pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Bahkan kalian pun itu pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi maksud dan tujuan mengapa guru harus mempelajari, menguasai psikologi pendidikan, tujuannya itu supaya ketika menyampaikan materi itu ya bisa bervariasi, tidak monoton ceramah terus atau menggunakan video terus, tapi harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswanya. Mungkin yang hari pertama menggunakan video, namun dikolaborasikan dengan yang lainnya karena siswanya tidak semuanya menyukai dengan video seperti itu. Itu tujuan guru menguasai konsep dasar psikologi pendidikan. Ya, slide selanjutnya. Ketika kalian melihat ini, apa yang ada di bayangan kalian? Coba deh, siapa yang mau mencoba sedikit memberikan pendapat. Ketika ada slide seperti ini, anak didik, pendidik, pembelajaran. Itu menurut kalian maksudnya apa? Ada yang mau mencoba? Ayo, siapa? Atau
via chat room saja deh, biar semuanya merasakan. Coba jawab di chat room. Ketika kalian melihat slide seperti ini, gambar seperti ini, ada anak didik, ada pendidik, ada pembelajaran. Menurut kalian itu maksudnya apa? Menurut pendapat kalian, coba saya tunggu di chat ya. Oke, silahkan. Oh, sudah ada ini. Yang pertama, Mbak Martina Angeli. Mungkin kalau di sebuah situasi ada instrumen anak didik dengan pendidikan, maka akan ada sebuah pembelajaran. Oke, bagus Mbak Martina. Kemudian Mbak Ana Trilestari. Dengan adanya anak didik dan pendidik, maka akan tercipta pembelajaran. Tetapi jika salah satu tidak ada, maka tidak akan ada proses pembelajaran secara pembelajaran berlangsung. Bagus sekali Mbak Ana Tri. Kemudian, oh Mbak Martina Salat, bukan pendidikan ya, anak didik dan pendidik maka akan ada sebuah pembelajaran. Oke, berarti sama ya dengan Mbak Ana Tri. Kemudian Mbak Esa Fani, proses belajar mengajar. Ya, kegiatan belajar mengajar. Ya, bagus sekali. Ya, intinya kalian sudah mengetahui maksudnya ya. Di mana dalam suatu pembelajaran itu pasti ada anak didik dan pendidik atau guru dan siswa. Proses belajar mengajar atau pembelajaran itu pasti ada anak didik dan siswa. Jadi ketika hanya ada salah satu saja, contohnya ada gurunya saja, berarti itu tidak terjadi pembelajaran. Karena apa? Karena tidak ada interaksi antara pendidik dan siapa lagi. Jadi ya gurunya hanya satu arah saja tanpa ada yang menerima, berarti itu bukan sebuah proses pembelajaran karena tidak ada yang berubah tingkah lakunya. Gitu. Sama halnya ketika siswa hanya ada siswa saja, tidak ada gurunya. Siswanya belajar secara mandiri, itu juga bukan sebuah proses pembelajaran, namun proses belajar. Beda ya, pembelajaran sama belajar ya. Kalau anak belajar sendiri berarti belajar, tapi kalau dibantu dengan guru itu namanya proses pembelajaran. Itu. Jadi di dalam proses pembelajaran itu nanti pasti akan ada suatu hal atau beberapa hal yang bisa kita gali informasinya. Ini di luar materi ya, di luar materi pelajaran. Misalkan dari sisi anak didiknya, coba kita lihat. Dari sisi anak didiknya, seorang guru pasti akan mengetahui nanti pertumbuhannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu bagaimana. Jadi karena kita fokus di SD ya, jadi pembahasannya cukup kelas 1 sampai kelas 6 saja. Pertumbuhannya pasti akan berbeda. Kemudian perkembangannya. Coba, ada yang tahu bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ada ini pertumbuhan, perkembangan. Ada yang tahu? Bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan tumbuh, kalau perkembangan mengembang. Seperti itu kah? Coba dijawab di chat, tidak apa-apa. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, coba apa? Jawab di chat room saja. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuh itu menurut kalian bagaimana? Kalau berkembang itu menurut kalian itu bagaimana? Coba. Saya tunggu ya.
Ada Mbak Siti Nurhalifah. Pertumbuhan itu lebih ke perubahan fisik, ukuran dan lain-lain. Kalau perkembangan daya pikir, ya bagus sekali Mbak Siti Nurhalifah. Jadi itu. Kemudian ada lagi Mbak Syahla. Pertumbuhan itu meningkatkan ukuran fisik tubuh pada fisik, tapi perkembangan meningkatkan pemikiran, perilaku. Oke, bagus, sama ya jawabannya. Kemudian Mbak Maria Melinda, pertumbuhan itu misal kayak nambah tinggi, kalau perkembangan misal nambah dewasa. Ya, bagus, ini contohnya. Kalau tadi definisinya, ini ada contohnya, sudah dicontohkan. Kemudian kalau Mas Tafim, pertumbuhan mengenai kuantitas, sedangkan perkembangan mengenai kualitas. Ya, bagus. Mas Tafim dengan bahasa yang berbeda. Mbak Esa Fani, pertumbuhan dapat terlihat secara fisik, kalau perkembangan lebih ke psikologis dan pola pikir anak. Ya, betul. Mbak Nabila, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan itu menuju proses kedewasaan. Bagus. Mbak Martina Angeli, ini panjangnya. Pertumbuhan itu kuantitatif dalam segi perubahan fisik, contoh dari bayi ke balita, kemudian ke anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Kalau perkembangan itu kualitatif dalam segi perubahan secara intelektual atau pemikirannya menuju dewasa atau matang. Ya, betul. Jadi kalau ada orang dewasa yang masih kekanak-kanakan, berarti itu tidak berkembang ya. Hati-hati itu, kalau sudah dewasa namun bukan masih terlihat anak-anak ya. Kalau masih terlihat anak-anak berarti pertumbuhannya itu lamban. Ya, tidak seperti itu juga, mungkin awet muda. Ada lagi, oh sudah habis. Jadi betul sekali yang sudah teman-teman sampaikan, kalau pertumbuhan itu lebih ke fisiknya, pasti kan akan terlihat berbeda sekali. Ketika kelas 1, kemudian nanti beranjak sampai kelas 6 itu fisiknya itu pasti akan berbeda, apalagi kalau putri ya. Itu biasanya akan lebih cepat perubahannya, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan, betul itu lebih ke yang psikisnya, pola pikirnya, pemikirannya, itu perkembangan. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi tadi kalau pada anak didik atau siswa itu seorang guru harus mengetahui pertumbuhannya, perkembangannya, bagaimana mereka belajar, berarti gaya belajarnya. Apalagi kalau guru SD kan guru kelas yang setiap hari menemui atau berhadapan dengan siswanya, berbeda dengan guru SMP, SMA itu kan mata pelajaran ya, tidak setiap hari bertemu. Jadi mungkin bedanya di situ. Kalau guru SD pasti betul-betul sangat paham satu persatu siswanya di kelas. Apalagi kalau biasanya kan ada sekolah-sekolah yang ketika guru A mengajar di kelas 1 nanti akan mengikuti kelas 2 guru masih dengan si guru A, kelas 3 dengan guru A. Ada yang seperti itu. Namun ada pula yang hanya setiap satu jenjang. Misalkan kelas 1 gurunya si A, kelas 2 gurunya si B. Ada juga yang seperti itu. Berarti kan dalam 1 tahun itu pasti akan mengenal setiap anak didiknya. Jadi tadi bagaimana siswa belajar atau gaya belajarnya, kemudian bagaimana siswa mengembangkan kemampuan intelektualnya, emosi, sosial, dan moralnya. Mungkin ada siswa-siswa yang memang temperamen mungkin, yang emosinya tidak stabil, mungkin juga ada yang emosinya stabil, kemudian ada yang gampang marah, ada yang baperan, ada yang gampang nangis, itu juga merupakan sisi lain dari pembelajaran. Kemudian sosialnya mungkin ada siswa yang kurang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, ada yang sangat mudah bersosialisasi, mungkin dengan moralnya juga bagaimana. Bahkan malah mungkin dengan latar belakang siswanya itu juga gurunya harus tahu supaya apa? Supaya ketika ada masalah di sekolah itu kan pasti ada berhubungannya dengan latar belakang keluarganya atau orang tuanya seperti itu.
Jadi seorang guru SD itu sekalian jadi guru BK. Jadi kalau di SMP dan SMA itu kan ada guru BK sendiri ya. Kalau di SD itu ya guru kelas, ya guru BK, ya semuanya itu harus bisa diampu oleh guru SD seperti itu. Maka dari itu kalian nanti akan mempelajari BK juga, mempelajari ini psikologi pendidikan, mempelajari perkembangan peserta didik, dan tujuannya itu untuk itu, untuk mengenal lebih dekat anak didiknya. Gitu. Kemudian yang terakhir, apa yang membuat siswa termotivasi? Itu juga harus kalian perlu tahu. Kira-kira siswa saya ketika belajar itu semangat tidak ya? Kalau tidak semangat, kira-kira mereka butuhnya apa, maunya apa? Gitu. Jadi memang sangat diperlukan sekali. Mungkin kalian mengetahui juga, sekarang kan kalian ada di kurikulum kan ada kurikulum baru ya, kurikulum prototype atau kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin kalian juga sudah sedikit mendengar terkait itu. Itu juga merupakan yang saya baca kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu malah justru lebih ke siswanya itu butuhnya apa. Jadi bukan hanya sekedar memberikan materi, namun lebih ke siswanya itu harus berkompeten nanti setelah mempelajari ini, siswanya membutuhkan apa, minatnya apa, seperti itu. Aslinya kalau dilihat secara garis besar, aslinya bagus, Kak. Namun nanti saya juga kurang tahu karena ini masih digodok ya. Jadi semoga dengan adanya kurikulum yang baru lagi, walaupun ya gurunya mempelajari kurikulum baru lagi, namun efeknya akan lebih baik lagi. Gitu. Semoga seperti itu. Itu terkait dengan peserta didik ya, atau anak didik atau siswa itu hal-hal yang harus diketahui oleh gurunya seperti itu. Kemudian kalau dengan pendidiknya atau gurunya, itu kalian juga harus tahu seorang guru itu perannya apa sih dalam pembelajaran, dalam mendidik itu mempunyai peran apa saja, mempunyai fungsi apa saja, dan cara mengorganisasikan pembelajaran dari awal inti, evaluasi sampai akhir semester itu bagaimana, dalam mengorganisasikan itu sudah bagus atau belum, itu juga diperlukan. Jadi kalian tidak sekedar mempelajari sisi lain dari siswanya, namun juga mempelajari diri kalian sendiri. Begitu. Kira-kira saya seorang guru harus melakukan apa saja sih? Yang penting kalau guru itu kalau menanyakan misalkan terkait dengan metode pembelajaran yang paling baik, paling bagus itu apa sih? Tidak ada yang namanya metode atau model yang paling bagus, tapi itu lebih ke gurunya bagaimana cara menerapkannya itu benar atau tidak, gitu. Sesuai dengan kebutuhan siswanya atau tidak, seperti itu. Ya, jadi itu ya terkait dengan proses pembelajaran. Itu ada siswa, ada gurunya, namun di dalam siswanya juga seorang guru harus banyak mengetahui hal-hal yang lainnya. Supaya ketika memberikan materi pelajaran itu ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Misalkan untuk kelas 1 kan pasti akan berbeda karakteristiknya dengan siswa kelas tinggi 5, 6 itu kan akan berbeda. Otomatis cara menyampaikan kalian juga akan berbeda. Itu salah satu teori yang ada di psikologi pendidikan. Ya, itu ada pertanyaan sebelum lanjut ke yang lainnya? Jadi tadi masih pengantar ya. Pengantar 1 jam. Jadi masih pengantar tadi, ini kita baru masuk ke poin-poin konsep dasar psikologi pendidikan. Jadi nanti kalian pada bab yang pertama ini, kalian akan mempelajari definisi dan lingkup bahasan psikologi pendidikan, kemudian akan mempelajari metode penelitian dalam psikologi pendidikan. Kalau ini nanti secara ringkas saja. Supaya apa? Supaya kalian setidaknya tahu ketika nanti semester 7 atau semester 8 akan mengambil skripsi, kalau memang ingin
fokus ke penelitian yang terkait dengan psikologi pendidikan itu juga bisa. Jadi penelitian itu tidak melulu terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, seni itu tidak. Namun bisa juga meneliti terkait dengan psikologi pendidikan. Biasanya lebih asik sih biasanya. Kemudian ada manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Kira-kira manfaatnya apa? Kemudian yang terakhir karakteristik guru yang efektif. Ya, mungkin ini yang terakhir yang perlu kalian nanti tekankan, sangat ditekankan karena akan yang kalian butuhkan ini. Yaitu subbab yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Masuk ke pertama definisi terlebih dahulu. Definisi psikologi pendidikan. Ya. Psikologi. Kalau psikologi ini menurut Dick ya, dan Berliner tahun 1992 itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Jadi sebuah ilmu sebetulnya ya, psikologi ya. Jadi kalau di UMD kan ada prodi psikologi, itu secara umum. Prodi psikologi itu secara umum, tidak hanya di dalam pendidikan, namun secara umum semuanya dibahas seperti itu. Tapi kalau yang akan kita pelajari nanti itu fokus ke yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi itu definisi dari psikologi, mempelajari gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia. Jadi perilaku-perilaku kita itu dipelajari. Kemudian interaksinya dengan lingkungan, interaksinya dengan sesama teman, interaksinya dengan sendiri itu bagaimana, secara kelompok bagaimana, itu kita pelajari. Gitu. Kalau diterapkan di seorang guru misalkan di dalam kelas ya berarti ketika guru mempelajari karakteristik siswanya, ketika siswa dengan siswa antar teman itu bagaimana, dengan gurunya bagaimana, kemudian sendirinya itu bagaimana, itu kalau psikologi pendidikan yang akan kita lakukan nanti seperti itu. Kemudian kalau psikologi pendidikan itu apa? Kalau psikologi pendidikan berarti ya berhubungan dengan pendidikan, disiplin ilmu sendiri yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ya pasti ada hubungannya ya psikologi dan pendidikan. Kalau tadi ini menurut Wahlberg dan Hertel, menghubungkan pendidikan dan psikologi. Kalau yang ini menurut Santrock, kalau Santrock ini bukunya banyak. Mungkin kalian bisa cari di Google Book atau di yang lainnya. Bukunya Santrock itu bagus-bagus sekali. Saya punya, namun punyanya dalam bentuk cetak, tidak punya dalam bentuk file, jadi tidak bisa di-share ya. Santrock itu buku psikologi pendidikan itu bagus sekali, isinya lengkap. Kalau kalian memang tertarik terkait dengan materi ini, kalian bisa nanti mencari sendiri ya. Yang penulisnya itu Santrock itu memang penulis dari luar negeri, namun ada yang terjemahannya. Kalau saya punya yang terjemahan. Kalau menurut Santrock, itu psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Akan berbeda ya dengan definisi yang tadi dari Wahlberg dan Santrock. Ini justru lebih mengena. Cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Jadi nanti akan dikupas habis. Kalau kalian bisa mempelajari bukunya itu akan dikupas habis terkait dengan psikologi pendidikan di sini. Artinya psikologi pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Karena apa? Karena si gurunya tahu kondisi siswanya secara detail. Jadi tahu apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dimau siswa. Jadi si guru bisa memberikan semua hal-hal yang memang dibutuhkan, tidak hanya sekedar menyampaikan materi. Maksudnya itu seperti itu. Itu menurut
Sandrock ya, itu psikologi pendidikan. Jadi sampai di sini kalian sudah paham ya, kenapa kok mempelajari psikologi pendidikan? Sudah paham atau belum? Ini baru definisi. Coba supaya tidak pasif ya, bisa kembali melakukan chat. Setelah kalian sampai di slide 13 ini, coba kalian memberikan pendapat terkait dengan psikologi pendidikan. Kalian bisa memberikan pendapat terkait dengan psikologi pendidikan. Oh, ternyata psikologi pendidikan itu menurut saya ini seperti itu. Sampai di slide 13 ini. Bebas pendapatnya atau tanggapan apapun juga boleh. Tanggapan, pendapat, atau apa juga boleh kalian sampaikan terkait dengan apa yang sudah kalian dengar dari awal sampai slide 13 ini. Apakah kalian mungkin misalkan kalau misalnya oh ternyata asik ya mempelajari psikologi pendidikan, atau memang saya tidak suka misalkan mempelajari psikologi pendidikan karena hanya itu dulu sudah pernah dipelajari misalkan seperti itu. Tidak apa-apa. Ya silakan melalui chat saja. Tanggapan pendapat kalian tentang psikologi pendidikan. Misalkan ternyata memang perlu sekali ya kita mempelajari ini, karena ya yang namanya guru pasti tidak hanya mempelajari materi saja, secara psikis harus paham dengan anak didiknya. Ini saya tunggu untuk pendapatnya dulu sebelum masuk ke subpokok selanjutnya. Bebas apapun, tidak harus kalimatnya tidak harus kalimat yang formal ya, maksudnya sesuai dengan apa yang kalian pikirkan saja seperti itu. Yang ada di pikiran kalian saja terkait dengan psikologi pendidikan. Sesuai yang kalian sudah dengar tadi sampai sekarang ini. Yuk, saya tunggu. Nah, sudah ada ini Mbak Martini Anjeli. Mungkin psikologi pendidikan itu mempelajari tentang perilaku manusia di konteks pendidikan. Ya, betul Mbak. Betul, mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Dari materi yang telah disampaikan, psikologi pendidikan menurut saya seperti suatu pembelajaran yang mempelajari kondisi, perilaku, psikis, dan sifat siswa dalam proses belajar mengajar. Ya, betul Mbak, memang itu yang akan kita pelajari. Jadi kalian sudah masuk ya, maksudnya sudah masuk pemikirannya bahwa psikologi pendidikan itu akan seperti ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian Mbak Dwi Lestari, psikologi pendidikan membekali atau membuat guru mampu mengetahui karakteristik, kemampuan, dan potensi siswa melalui proses pembelajaran. Ya, baik. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana seorang pendidik mempelajari, mengetahui, memahami kondisi perilaku siswa. Ya. Tafhim, psikologi pendidikan cabang ilmu psikologi mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Ya, bagus. Mbak Nur Alfiah,
ternyata sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga seorang murid bukan hanya fokus dalam menyampaikan ilmu saja, tetapi juga mampu memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik dan paham setiap anak itu berbeda dan keunikannya masing-masing. Betul. Terakhir, psikologi pendidikan merupakan sebuah pembelajaran untuk memahami perilaku belajar siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Ya. Jadi jawabannya sudah bagus-bagus semuanya. Kalian sudah mengetahui kenapa kok mempelajari psikologi pendidikan itu bagaimana. Jadi betul tadi yang disampaikan teman-teman semuanya. Kemudian tadi kayaknya ada Mbak Nur Alfiah yang mempelajari bahwa dengan mempelajari psikologi pendidikan itu tidak hanya sekedar yang namanya seorang guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, namun memang harus tahu ya kondisi psikologi siswanya, psikologi psikisnya siswanya seperti itu. Kognitif tidak hanya secara kognitif, namun secara psikisnya juga harus tahu seperti itu. Bahkan yang namanya guru kan tidak hanya mengantarkan siswanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, namun juga harus mempunyai perilaku yang bagus juga begitu. Ya, attitude itu kan yang nomor 1 ya. Coba kalian bayangkan ketika ada seorang anak yang nilainya selalu bagus, namun attitude-nya jelek, itu kan juga tidak seimbang ya. Jadi dia hanya mempelajari materinya saja, namun secara perilakunya, tingkah lakunya, gurunya tidak memperhatikan itu juga tidak seimbang. Makanya harus seimbang antara intelektual dan moralnya begitu. Jadi psikologi di sini lebih ke moralnya supaya lulusannya, siswa yang lulus nanti tidak hanya pintar, cerdas dalam bidang kognitifnya saja, namun secara attitude-nya juga mempunyai attitude yang baik seperti itu. Mungkin tidak hanya sekedar attitude juga, secara apa ya? Kan yang namanya orang secara emosinya juga bisa mengendalikan seperti itu. Itu ketika mempelajari psikologi pendidikan. Kalian pernah mengikuti soft skill kan ya? Nah, soft skill itu merupakan salah satu yang masuk dalam psikologi pendidikan itu. Itu soft skill. Soft skill kan tidak fokus ke mata pelajaran, namun lebih ke diri kita, bagaimana kita ke depannya nanti. Lah itu psikologi itu membahasnya itu terkait itunya. Itu kemudian slide selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang biasa ada dalam pembelajaran. Ini kalau menurut Keck dan Berliner tahun 1992. Ada beberapa permasalahan yang biasanya muncul dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu biasanya terkait dengan tujuan pembelajaran. Guru harus mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik. Jadi, ketika menentukan tujuan pembelajaran itu kan diturunkan dari indikator, dari KD itu ya. Ketika memilih tujuan pembelajaran, guru harus tahu karakteristik dan perkembangan anak didiknya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dalam menentukan tujuan itu sesuai dengan itu kebutuhan dan minatnya, perkembangannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam mendesain prosedur pembelajaran. Jadi ketika mendesain pembelajaran, guru juga harus mengetahui bagaimana cara memotivasi siswanya, cara berinteraksi dengan siswanya itu bagaimana. Jadi dalam mendesain pembelajaran tidak hanya sekedar membuat RPP, apalagi hanya mendownload, copy paste ke RPP, itu tidak. Namun betul-betul harus tahu, oh saya harus melakukan ini karena siswa saya itu seperti ini, seperti itu. Itu cara mendesain. Ya. Kemudian
Yang ketiga, menyeleksi metode pembelajaran yang tepat. Ini metode yang tepat itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Jadi tidak ada yang namanya metode atau model pembelajaran yang paling efektif, paling bagus, tidak ada. Yang ada hanyalah sesuai dengan kondisi siswanya, sesuai dengan materinya, seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam menggunakan alat evaluasi yang tepat. Jadi kalau alat evaluasinya tidak tepat, ya itu sebuah permasalahan. Makanya seorang guru harus menggunakan alat evaluasi, ya soal-soalnya itu harus tepat, sesuai dengan materinya, sesuai dengan kemampuan siswanya, seperti itu. Makanya kalau yang namanya soal itu tidak boleh semua soal itu sulit, tidak boleh semua soal itu mudah. Namun harus ada yang sedang, ada yang mudah, ada yang sulit, seperti itu. Kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya, sudah habis, saya kira ada permasalahan. Jadi itu ya permasalahan-permasalahan yang biasa muncul dalam pembelajaran terkait dengan tujuannya. Kalau tujuannya salah ya berarti nanti dalam pembelajarannya akan ada permasalahan. Dalam mendesainnya salah, menentukan metodenya salah, menggunakan evaluasi yang tidak tepat, itu juga sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan permasalahan tadi itu psikologi pendidikan, dengan adanya psikologi pendidikan itu diusahakan dapat membantu para guru dalam memahami proses dan masalah kependidikan serta mengatasi masalah tersebut dengan metode saintifik psikologis. Jadi memang ada ada cara-cara tertentu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, seperti itu. Jadi kemudian yang selanjutnya, pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan memberi pemahaman tentang beberapa aspek terkait dengan praktik pendidikan, memberikan ide-ide tentang belajar dalam konteks keluarga, industri, maupun masyarakat luas. Jadi di sini itu, di dalam psikologi pendidikan itu, kalian nanti akan mendapatkan kayak ide, referensi, oh ternyata ketika mengajarkan materi ini kepada siswa, seorang guru harus melakukan ini supaya lebih efektif dan yang lainnya. Ini suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Kemudian psikologi pendidikan juga dapat menginspirasi tentang administrasi sekolah, pengembangan ilmu, dan konseling. Gitu. Menginspirasinya tentang bagaimana kalau administrasi sekolah mungkin lebih ke administrasi terkait ya dengan itu kondisi siswanya, jadi lebih lengkap lagi. Biasanya kan kalau dalam di SD biasanya ada buku yang khusus digunakan untuk tentang konseling, itu juga ada, harusnya ada tentang diri siswa itu sendiri, itu masuk ke administrasi sekolah. Jadi administrasi sekolah tidak hanya sekedar RTP, kemudian presensi, namun harus juga terkait dengan kondisi siswanya, keluarganya, bagaimana, kayak seperti jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian pengembangan kurikulum. Kenapa psikologi pendidikan dapat menjadi inspirasi pengembangan kurikulum? Karena kurikulum itu kan seperangkat materi, isi, tujuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Ya. Di dalam mempraktekkan kurikulum itu biasanya terinspirasi dengan psikologi pendidikan. Contohnya, ada salah satu contoh, kalau di Purworejo saya pernah melihat spanduk sekolah inquiry. Kalian pernah membaca itu? Tapi saya kurang tahu sekolah inquiry itu di mana. Itu salah satu contoh sekolah yang terinspirasi dari psikologi pendidikan. Jadi di dalam sekolah tersebut, kalau yang saya tangkap itu proses pembelajarannya itu nanti fokus ke lebih ke inquiry, menemukan. Jadi siswa diminta untuk menemukan sendiri
ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari, namun tetap didampingi oleh guru seperti itu. Contoh lain kalau di Purwokerto itu ada namanya Piaget Land. Kalian tahu kan ya teorinya Piaget? Oh tidak? Piaget itu tahu? Halo? Tahu tidak teori Piaget? Piaget bacanya. Tahu tidak? Belum tahu saya, Bu. Oh, belum tahu. Belum pernah mendengar juga. Jadi Piaget itu atau Piaget, kayaknya kalau matematika harusnya pernah mendapatkan. Saya pernah menyampaikan. Kalau teori Piaget itu teori tentang perkembangan kognitif anak. Jadi usia anak 0 sampai 2 itu harusnya dia harus bisa apa saja begitu. Jadi ada tahapan yang namanya praoperasional, ingat nggak? Kemudian operasional konkret, operasional formal, ingat? Tahapan-tahapan itulah itu tahapan-tahapan yang sesuai dengan teorinya Piaget. Jadi kalau sekolah-sekolah yang memang terinspirasi terkait dengan psikologi pendidikan itu biasanya malah justru lebih bagus kalau menurut saya. Jadi kalau yang di sekolah Piaget Land itu ya dalam cara mengajarnya itu sesuai dengan usianya. Usia 2 karena itu dari TK dari PAUD sampai SD. Jadi kalau usia PAUD ya cara mengajarnya siswanya harus bisa apa, misalkan kalau PAUD itu siswa misalkan harus bisa belum membaca ya lebih ke psikomotoriknya. Berarti nanti di sana cara mengajarnya lebih memperbanyak psikomotorik begitu. Kemudian kalau usia TK siswa harus mulai belajar apa, SD harus belajar apa, itu sudah ada teorinya. Jadi sekolah tersebut mengikuti teori-teori dari Piaget seperti itu. Kemudian kalau konseling itu sudah pasti terinspirasi dari psikologi pendidikan. Kemudian kalau dalam lingkup kelas, psikologi pendidikan lebih terfokus pada aspek aktivitas pembelajaran sehingga dapat diciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jadi aktivitas-aktivitas pembelajarannya ketika guru menyampaikan, ketika siswa menyimak, dan yang lainnya seperti itu. Itu terkait dengan inspirasi psikologi pendidikan, psikologi yang ada dalam pendidikan. Kemudian ini saya sedikit menyampaikan terkait dengan penelitian dalam psikologi pendidikan. Jadi dalam proses pembelajaran itu pendidik membutuhkan pengetahuan untuk membantu siswa dalam belajar. Ya, ini sudah bolak-balik saya sampaikan ya. Dalam pembelajaran pendidik membutuhkan pengetahuan untuk membantu siswa belajar. Yang namanya pengetahuan tidak hanya pengetahuan materi yang saya sampaikan, sering saya sampaikan tidak hanya pengetahuan materi, tapi pengetahuan cara menyampaikannya, pengetahuan cara mengetahui kondisi siswanya, dan pengetahuan cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi pada proses ini perlu adanya kegiatan praktis atau mengalami. Maksudnya ketika guru hanya tahu teorinya saja, itu juga belum mengalami, itu juga kurang. Jadi harus mengalami juga secara praktiknya juga. Karena apa? Karena ketika seiring berjalannya waktu, guru itu melakukan praktek pembelajaran pasti akan lebih memahami bagaimana memberikan solusi ketika siswanya ada masalah A, ada masalah motivasinya kurang. Gitu. Misalkan motivasinya kurang, berarti guru harus melakukan apa? Seiring berjalannya waktu, kalau hanya sekedar teorinya saja belum pernah mengalami, itu pasti akan kesusahan. Namun kalau terlalu banyak praktek tidak tahu teori, juga nanti takutnya dalam memberikan solusi itu ada kurang tepatan. Nah, jadi memang antara teori dan praktek itu harus seimbang. Jadi di sini kalian sedang mempelajari teorinya terlebih dahulu,
nanti ketika kalian sudah terjun jadi seorang guru, setidaknya sudah dibekali dengan teori yang harus kalian terapkan ketika menjadi seorang guru, seperti itu. Coba kalian bayangkan ketika kalian praktek menjadi seorang guru namun tidak tahu teorinya, pasti kan akan melakukan yang kalian inginkan ya. Dan yang kalian inginkan kan belum tentu sesuai dengan rambu-rambu yang ada gitu. Karena kan pasti setiap ilmu pasti ada rambu-rambunya. Seperti itu. Jadi dengan mengalami langsung, guru akan terus berusaha mengembangkan kemampuannya dalam mengajar, sehingga proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif. Makanya kadang antara guru yang sudah jam terbangnya tinggi dengan yang guru baru itu kan pasti akan berbeda. Nah, itu bedanya di situ. Karena prakteknya sudah lama, itu akan sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah yang sudah pernah dialami. Kalau masalahnya seperti itu, saya harus melakukan seperti ini, sudah terbiasa seperti itu. Jadi ya bagi guru-guru yang baru nanti, kalian kalau menjadi guru baru, kalau bisa belajar banyak dengan guru-guru yang senior. Begitu. Mungkin perbedaannya, kalau guru baru itu mungkin lebih ke kreativitasnya, teknologinya itu lebih memahami. Namun kalau guru yang lama, guru senior, itu ada yang mengatakan mungkin kreativitasnya kurang, teknologinya kurang, kurang paham, kurang bisa, gaptek atau bagaimana. Namun secara pengambilan keputusan, secara pemikirannya, emosionalnya itu lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda seperti itu. Jadi aslinya itu saling melengkapi. Jadi kita belajar dalam mengambil keputusannya itu belajar dengan senior, namun senior bisa belajar hal-hal yang baru dari yang muda. Jadi kita tidak perlu memberikan judgement kepada senior itu cara mengajarnya monoton, ini itu seperti itu. Tapi dilihat dari sisi baiknya, kalian cukup mengambil sisi baiknya. Kalau senior itu biasanya dalam pengambilan keputusan itu lebih bijak. Itu sih yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan yang sekarang ini dalam prodi ini, itu kan antara saya sebagai kaprodi dan ada dosen-dosen yang lebih senior, itu kan pasti akan berbeda ya. Mungkin kalau saya dalam mengambil keputusan, saya harus selalu berkonsultasi dengan yang lebih senior. Begitu. Jadi tidak asal mengambil keputusan sendiri. Karena saya tahu senior itu lebih bijak. Dalam mengambil keputusan itu banyak pertimbangan yang dipertimbangkan. Gitu. Kalau kita mungkin karena minim pengalaman, jadi pertimbangannya masih sedikit. Maka dari itu kita harus banyak belajar dengan senior terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi tidak perlu ada perbedaan antara senior dan junior, kita sama-sama saling membutuhkan. Itu ya. Jadi dalam penelitian psikologi itu praktek langsung jam terbang itu juga sangat diperlukan. Itu untuk mengetahui data-data informasi yang ada. Kemudian kalau yang kedua, selain dengan praktek langsung, juga dengan mengumpulkan informasi melalui artikel-artikel atau jurnal dalam penelitian. Biasanya kan mungkin selain praktek langsung, selain berkonsultasi dengan orang yang lebih senior, kita bisa mempelajari melalui hasil-hasil penelitian yang ada di dalam artikel jurnal seperti itu, untuk mencari hal-hal yang terbaru. Jadi itu terkait dengan penelitian dalam psikologi pendidikan. Kemudian manfaat mempelajari psikologi. Ini kalian nanti dapat memahami siswa sebagai pembelajar. Harusnya sebagai pembelajar itu bagaimana sih, nanti kalian dapat memahaminya. Kemudian memahami prinsip dan teori pembelajaran. Kemudian memilih metode, memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran, metode tidak hanya yang lagi booming sekarang metode ini. Tujuannya kalau sesuai dengan ini harusnya seperti ini, tidak, tapi memang harus disesuaikan dengan keadaan kelasnya seperti itu. Itu manfaat
psikolog. Kemudian manfaat selanjutnya dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan memilih alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran, menilai hasil dan proses pembelajaran, dan yang terakhir memilih sistem evaluasi yang tepat. Jadi justru untuk psikologi pendidikan ini sangat-sangat melengkapi ya. Ketika kalian mungkin sudah sangat paham terkait dengan materi pelajaran, kalian membutuhkan ini supaya dapat melengkapi antara materi, kemudian kondisi siswanya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, mengenal karakteristik guru yang efektif. Sebetulnya yang namanya guru efektif juga tergantung gurunya juga kreativitasnya. Namun kalau di sini itu lebih ke secara teori itu guru efektif itu seperti ini, seperti itu. Jadi yang namanya pengajaran yang efektif itu bukanlah pengajaran yang sama untuk semua anak. Karena apa? Karena yang namanya anak itu karakteristiknya berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang slow learner atau dalam belajar itu lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah itu harus dibedakan begitu. Harus punya treatment yang berbeda-beda. Jadi guru harus menguasai berbagai perspektif atau pandangan dan strategi pembelajaran yang fleksibel dalam penerapannya. Jangan terlalu saklek. Jangan terlalu saklek dalam mengajarkan sesuatu kepada anak. Jadi kita harus introspeksi diri, apakah yang kita sampaikan kepada siswa itu sudah mereka pahami atau belum. Kalau misalkan belum mereka pahami, yang salah itu siswanya atau gurunya. Jangan selalu menyalahkan siswanya. Karena apa? Karena yang namanya siswa itu yaitu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk paham dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau usianya berbeda jauh ya. Seorang siswa SD dengan guru seperti kita yang sudah dewasa. Itu kan cara berpikirnya saja sudah berbeda. Jadi jangan memaksakan anak supaya cara berpikir mereka seperti orang dewasa kayak kita, tapi harus kitalah yang istilahnya kita yang harus terjun ke dunia mereka. Mereka itu cara belajarnya bagaimana lah? Kita yang mengikuti mereka, itu yang betulnya seperti itu. Karena apa? Dengan kita mengikuti mereka, cara belajarnya mereka akan sesuai perkembangannya, belajarnya sesuai perkembangannya, tidak memaksakan mereka belajar sesuai dengan cara berpikir kita. Itu poin penting sih, poin penting untuk semua guru seperti itu. Jadi guru yang pertama harus memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional. Pengetahuan tentu ya, keterampilan profesional dalam mengajar itu juga. Kalau keterampilan profesional sebetulnya nanti akan kalian dapatkan secara teori ya, akan kalian dapatkan ketika kalian melanjutkan studi program profesi guru PPG. Itu fokus ke keterampilan profesional. Seperti itu. Karena apa? Ketika kalian nanti melanjutkan ke studi PPG itu kalian gelarnya akan nambah, ada GR-nya. Jadi SPD GR kalau kalian akan studi lanjut PPG. Jadi kalau hanya S1 saja, kalian gelarnya hanya SPD. Tapi kalau nanti akan lanjut lagi 1 tahun itu, PPG itu akan nambah lagi SPD GR. Berarti kalian sudah profesional, dianggap profesional kalau sudah mengikuti PPG. Namun kalau belum mengikuti PPG, kalian belum dianggap profesional. Gitu ya. Tuh, kemudian guru juga harus memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian. Kenapa komitmen? Jadi yang namanya seorang guru itu harus punya komitmen. Saya ini seorang guru, bukan hanya menyampaikan materi kemudian hanya menunggu gaji di awal bulan, bukan hanya sekedar itu ya. Jadi komitmen untuk merubah perilaku siswa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Yang awalnya belum baik menjadi baik, itu sebuah komitmen. Kalau secara tertulisnya komitmen itu ya kayak apa ya? Kayak surat pernyataan lah, perjanjian gitu loh. Guru itu harus ngapain ya, itu seorang guru gitu. Jadi kalau kalian di sini masih ada yang ragu,
saya itu nanti jadi guru nggak sih ya? Mulai sekarang diniatkan kembali. Jadi yang namanya bekerja itu jangan apa ya? Jangan kalian mencari ya oke materi memang perlu, gaji gede memang perlu. Kita pun pasti semua orang membutuhkan uang gaji yang besar seperti itu. Namun apa ya, kalau kalian sudah terjun di dunia guru ini, kalian tidak hanya mendapatkan dunia kok, gitu loh. Kenapa tidak hanya mendapatkan dunia? Kalian pasti tahu ya, sering mendengarkan kalau yang namanya guru kan menyampaikan ilmu ya, menyampaikan ilmu ke anak didik. Kemudian nanti anak didik menyampaikan lagi kepada anak didiknya lagi. Nah, otomatis kan amal tersebut kan akan mengalir terus, yaitu amal-amalan itulah yang akan kita bawa di akhirat seperti itu. Jadi kalau kita ikhlas, kita apa namanya? Itu kalau kita ikhlas dalam yang namanya ikhlas juga tidak diucapkan ya. Jadi kalau yang namanya kita ikhlas dalam mengajar menjadi seorang guru tanpa ya nggak usah apa ya terlalu menuntut apapun seperti itu, sesuai dengan kewajiban kita. Yang penting kewajiban kita dikerjakan, itu pasti yang namanya guru itu kita tidak hanya dapat dunia tapi dapat akhirat. Niatnya itu, jadi niatnya apa ya, niat yang baik dulu, jangan niat mencari apa namanya ya, mencari sertifikasi. Itu nilai plus, itu plus buat kita, bonus gitu. Itu ya, jadi diniati kalau memang sudah masuk di PGSD, diniati yang ikhlas dulu, karena kalian ya pasti tahu ketika nanti jadi guru SD yang masih honorer apalagi itu berapa fee-nya, itu kan otomatis kalian mungkin ada rasa tidak ikhlas loh. Rasa tidak ikhlasnya itu kalian alihkan dengan kalian kalian membuat wirausaha sendiri seperti itu. Tapi jangan malah menjas guru SD atau bagaimana itu tidak baik atau bagaimana itu jangan ya. Jadi niati dengan baik terlebih dahulu, nanti depannya insya Allah akan mengikuti kok. Itu ya, itu komitmen, kemudian motivasi untuk diri sendiri dan untuk orang lain, apalagi untuk siswanya, kemudian pedulian, terus peduli juga dengan siswanya. Kemudian selanjutnya itu juga yang namanya guru efektif juga penguasaan materinya, itu juga harus sudah pasti ya, pasti harus menguasai materi. Kenapa? Kalau tidak menguasai materi, nanti ketika menyampaikan materi ke siswanya ya pasti bingung. Misalnya saya akan menyampaikan apa ya? Bingung sendiri. Apalagi kalau salah konsep itu udah fatal. Jadi harus menguasai materi. Karena apa? Ketika kita sudah menguasai materi, kita akan lebih mudah berkomunikasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penguasaan strategi pembelajaran. Pengembangan kemampuan berpikir, penetapan sasaran dan perencanaan, pemahaman konsep tertentu dan keterampilan. Selanjutnya, penerapan praktek mengajar sesuai perkembangan, terampil dalam mengelola kelas, kemudian menerapkan keterampilan memotivasi, kemampuan berkomunikasi, pengetahuan dan keterampilan menilai, dan yang terakhir, keterampilan teknologi. Itu kalau yang dinamakan guru efektif. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus kita punyai kalau ingin menjadi guru yang efektif dalam mengajar. Ya. Jadi ini ya, ini bab pertama terkait dengan konsep dasar psikologi pendidikan. Kalian tadi sudah menyimak terkait dengan definisinya, manfaatnya, guru yang efektif itu bagaimana. Itu konsep dasarnya itu seperti itu. Jadi setidaknya saya berharap dengan tadi kalian menyimak hal yang tadi ini, kalian sudah ada gambaran. Oh, ternyata kalau mempelajari psikologi itu memang penting ya. Karena sangat diperlukan ketika akan menyelesaikan masalah. Seperti itu. Tidak masalah kalian itu seorang guru nanti bukan hanya nilai siswa yang rendah, tidak hanya itu. Akan ada banyak hal. Misalkan siswanya malas, siswanya tidak mau berangkat sekolah, seperti itu. Kemudian siswanya
ada permasalahan dengan teman sebayanya, sering berantem, sering ini itulah itu masuk dalam psikologi pendidikan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada 10 menit ya. Ini untuk diskusi saja, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusi apa, silahkan, baik boleh secara langsung, boleh raise hand, atau melalui chat room jika tidak apa-apa. Ya, silahkan, barangkali ada yang bertanya. Ada tidak? Ada tidak? Halo? Ada atau tidak? Untuk presensi sekarang masih pertemuan 1. Presensi. Jadi minggu ini jadi minggu ini masih pertemuan 1. Berarti kalian kemarin sudah presensi ya? Saya sudah tidak apa-apa. Saya malah presensi 2, Bu. Enggak apa-apa. Pertemuan 2. Oh, pertemuan 2. Ya. Nanti saya rekap biar tidak double. Insya Allah nanti saya tiap minggu ini akan saya rekap supaya mengurangi beban di akhir. Yang sudah terlanjur 2 kali presensi tidak apa-apa. Ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya tutup. Masa baktinya sudah habis. Nah, untuk seminar nasional kami persilakan Bapak Ibu semua untuk bisa presensi. Jika atau ada bisa ke sana juga sepertinya menjadi boleh. Namun dengan situasi yang sekarang, ada tidak? Kita berpikir akhir tahun lalu sudah. Tidak ada kok? Tidak ada berarti sudah paham ya? Atau mungkin kalian boleh deh, karena ini pertemuan pertama, mungkin request nanti selama, berarti kurang 7 lagi ya, 7 pertemuan, 6 berarti 6, karena terakhir itu UTS di saya. 6 pertemuan lagi kalian boleh request membahas apa, gitu loh. Saya kasih kesempatan pada pertemuan pertama ini supaya saya bisa menyiapkan apa yang memang kalian inginkan dalam pertemuan 8 pertemuan ini. Jadi silahkan bisa. Saya ingin mendapatkan materi terkait ini, tapi materinya otomatis harus terkait dengan psikologi pendidikan ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa subbab. Barangkali ada subbab yang kalian inginkan tapi tidak masuk di situ seperti itu ya. Kalian boleh sampaikan biar nanti saya akan cari referensinya. Kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Nggak usah takut, siapa yang misalkan yang meminta nggak usah takut. Ya, silahkan. Belum ada gambaran. Kira-kira mau apa seperti itu? Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada ya? Ya sudah, kalau memang tidak ada, terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan pertama ini. Mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya.
mari kita tutup pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.